از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat jilid kedua. Bersama saya, Arfan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang hakikat baiat, mendahulukan agama daripada dunia. Namun, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bahasan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan Pak, topik kita Siap. kali ini cukup penting untuk diperhatikan oleh para pemirsa tentang hakikat baiat. Tapi mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ya. penjelasan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bacakan sabda Hadrat Masihil Maud alaihissalam mengenai hakikat baiat. Beliau bersabda, "Kalian melihat bahwa di dalam baiat aku meminta penyataan atau ikrar berupa aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Ini adalah supaya saya melihat apa yang diamalkan atas hal itu oleh orang-orang yang baiat. Seseorang yang memperoleh tanah baru, walaupun sedikit, maka dia meninggalkan keluarganya lalu pergi menetap di sana. Dan dia tinggal di sana memang penting supaya tanah itu berpenghuni. Lalu adapun kami yang memberikan tanah baru dan tanah sedemikian rupa yang jika dibersihkan serta diolah dengan rajin akan tumbuh buah-buahan abadi. Mengapa orang-orang tidak datang dan membuat rumah di sini? Dan jika ada yang tidak mengambil tanah ini dengan sungguh-sungguh, serta untuk menetap beberapa hari pun dia merasa susah dan sulit, maka bagaimana mungkin bisa diharapkan matangnya panen dan berbuah? Allah Ta'ala juga telah menanamkan kalbu sebagai tanah, yakni bumi. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Quran Surah Al-Hadid ayat ke-18. Bagaimana tanah itu harus diolah? Beli sapi atau kerbau, dibajak, ditaburi benih, diairi. Ringkasnya benar-benar kerja keras. Dan selama seseorang itu sendiri tidak terlibat di dalamnya, maka tidak akan ada hasilnya sedikit pun. Ada tertulis atau cerita bahwa seorang melihat tulisan pada sebuah batu atau prasasti, pertanian adalah emas dan emas. Dia memang mulai bertani, namun dia serahkan kepada para buruh. Tetapi tatkala dia hitung, bukannya beruntung, justru dia harus bayar. Maka pada kesempatan itu timbullah keraguan dalam dirinya. Nah, seorang bijak menjelaskan kepadanya, nasihat itu memang benar, namun engkaulah yang bodoh. Jadilah pengelolanya sendiri, barulah akan berhasil. Persis seperti itulah kondisi tanah atau bumi hati. Barang siapa yang memandangnya dengan hina, dia tidak akan memperoleh karunia serta berkat Allah Ta'ala. Ingatlah, saya datang untuk mengadakan islah atau perbaikan pada manusia. Siapa-siapa yang datang kepada saya, dia akan menjadi ahli waris suatu karunia, sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Namun, saya katakan dengan jelas, orang yang baiat sekedarnya lalu berangkat pergi dan kemudian tidak tahu di mana dia berada, serta apa yang dia perbuat, baginya tidak ada manfaat sedikit pun. Sebagaimana dia datang dengan tangan kosong, dia pergi dengan tangan hampa pula. Karunia serta berkat ini diperoleh oleh hidup atau pergaulan yang dekat. Para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Akhirnya sebagai dampaknya Rasulullah SAW bersabda, Allah Allah fi ashabi.
seolah-olah para sahabat itu sudah menjadi manifestasi atau perwujudan wajahnya Allah. Derajat itu tidak mungkin mereka peroleh jika mereka jauh dari Rasulullah SAW. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Qurub atau kedekatan Allah Ta'ala adalah kedekatan para hamba Allah. Dan perintah Allah Ta'ala, kunu ma'as-sodikin, bergaulah bersama orang-orang benar, menjadi saksi akan hal itu. Ini adalah satu rahasia yang sedikit orang memahaminya. Ma'mur minallah atau utusan-utusan Allah tidak pernah dapat menerangkan seluruh permasalahan dalam satu waktu, melainkan dengan memeriksa penyakit-penyakit ruhani para sahabatnya. Dan sesuai dengan kesempatan saat itu, dia terus mengadakan islah atau perbaikan pada diri mereka melalui anjuran dan nasihat. Tahap demi tahap dia terus mengobati penyakit-penyakit mereka. Kini sebagaimana pada hari ini, saya tidak dapat menerangkan seluruh perkara. Mungkin saja ada beberapa orang yang pada hari ini mendengarkan ceramah lalu pergi, dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pembawaan serta kemauannya. Maka mereka itu menjadi luput. Akan tetapi orang yang terus-menerus menetap di sini, dia secara beriringan terus mengadakan perubahan demi perubahan, dan akhirnya dia mencapai maksud dan tujuannya. Seperti ini penjelasan dari Hadrat Rasulullah SAW tentang hakikat baiat, di mana beliau analogikan bahwa baiat itu seperti sebuah benih yang ditanam dalam sebuah tanah, yang dianalogi tanah itu adalah hati manusia. Kita tahu bahwa Rasulullah bersabda, ketika orang mengimani sesuatu, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, wal qaul tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati sebagai buminya tadi, sebagai tanah. Setelah diyakini dalam hatinya, wal qaulu bil lisani, diucapkan dalam perkataannya. Dan yang terakhir adalah wal amal bil arkan, diamalkan dalam kehidupan nyata. Jadi kalau tadi ibarat kata beliau hati manusia itu bagaikan bumi, di mana baiat itu adalah tanaman yang akan ditanam, maka kalau orang ini tidak memanfaatkan hati ini, tidak memanfaatkan bumi ini, maka dia tidak akan pernah berharap panen yang dia cita-citakan. Jadi panen di sini maksudnya adalah bekal ketika dia nanti akan berjumpa dengan kekasih yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah yang dia tanam di muka bumi ini akan diraih ketika betul-betul dia menanam, dia memelihara, dan terus dia mengembangkannya. Sehingga dari bibit baiat ini akan menghasilkan sesuatu yang selama ini dia inginkan. Nah, itu beliau analogikan. Dan selanjutnya beliau katakan, untuk memainkan keimanan ini, karena setiap nabi datang, tidak setiap nabi datang terus menjelaskan masalah dengan satu kali waktu dan selesai. Ternyata penjelasan ini memerlukan waktu, memerlukan rentangan waktu yang harus ditempuh oleh setiap orang. Oleh karena itulah mereka diharapkan untuk selalu bersama-sama. Para sahabat dulu mendapatkan ilmu agama yang begitu luar biasa karena mereka selalu berada di sekitar Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Maka semua serbat-serbat wilayah yang Allah berikan kepada Rasulullah itu bisa ditransferkan sebagai warisan rohani bagi para sahabatnya. Nah, Masih Maud berharap bahwa setiap orang Ahmadi itu diharapkan untuk datang merapat dengan beliau supaya orang-orang ini bermanfaat tanaman imannya ini dan hatinya betul-betul dipelihara agar tanaman yang ditanam ini bisa tumbuh dan berkembang serta berbuah. Gitu. Baik, jazakumullah khairan jazaa Maulana, penjelasannya sangat luar biasa sekali ya, bahwa penting tadi penerapan ya untuk melakukan baiat itu dengan mengikuti segala apa yang dicontohkan oleh Hazrat Masih Maud SAW dengan bergaul dengan beliau gitu Pak ya. Mungkin mewakili pertanyaan para pemirsa Maulana, dalam uraian tadi dijelaskan bahwa atau ada penekanan pernyataan baiat itu, aku akan mendahulukan agama daripada
dunia. dunia. Ya. Apa makna praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, Maulana? Iya. Jadi sebenarnya begini, kadang-kadang orang memahami seakan-akan kehidupan dunia dengan agama itu seakan-akan terpisah. Padahal sejatinya adalah ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini, ada perangkat yang Allah sediakan bagi setiap orang. Terlepas dia beriman atau tidak beriman. Tetapi semua manusia yang lahir, ketika dilahirkan di dunia ini, Allah Ta'ala menyiapkan perangkatnya, menyiapkan bekalnya. Yang pertama, waso'il hayya. Nah itu adalah kehidupan dunia. Jadi sarana untuk hidup dia di dunia. Nah, sebagaimana dia diciptakan sejatinya bukan untuk tinggal di dunia ini, MOU adalah untuk menjadi hambanya Allah, maka bekal yang kedua adalah manhajul hayya, jalan untuk kehidupannya, untuk mencapai pada tujuan yang hakikinya. Nah yang ketiga ada an-nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sejatinya ungkapan baiat kita kepada Hadrat Muhammad jangan ditafsirkan seolah-olah kita tidak boleh kerja, tidak boleh menjadi karyawan, tidak boleh menjadi pedagang, tidak boleh menjadi apa. Jadi semuanya harus datang ke masjid, zikir. Nah, hal itu yang keliru dipahami. Beliau sendiri di Maul Pujat jilid kedua ini mengatakan bahwa saya tidak berharap kalian tiap hari berkecimpung. Bukan itu maksud saya, beliau katakan. Jadi ketika dipahami dan disadari, ketika kita berangkat untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri, itu sejatinya kepentingan agama. Gitu. Pada prakteknya kita melaksanakan kehidupan dunia, tapi hakikat di dalamnya adalah kepentingan agama. Kalau itu disadari bahwa berangkatnya kita dari bismillah tawakal Allah, berangkat untuk bekerja, untuk cari nafkah, untuk menghidupi anak dan istrinya sebagai umat Allah Ta'ala, itu kepentingan agama sejatinya. Sehingga dengan bekerja itu dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa memberikan empati kepada orang lain dengan bekerja di dunia ini. Jadi bukan konteksnya tidak terpisah sejatinya apa yang dilaksanakan oleh kita di dunia ini. Sejati itu untuk Allah hanya perlu dipahami bahwa semua gerakan kita itu yang di dunia ini sebenarnya itu adalah prolog untuk kehidupan di akhirat nanti. Tapi disadari. Nah kalau tidak disadari seperti binatang. Jadi makannya makan aja. Tidak ada apa-apa. Yang makan untuk makan kenyang selesai. Gitu. Nah kita orang manusia dan beriman kepada Tuhan. Ada konsekuensi setelah kehidupan dunia ini. Maka makan kita sejatinya adalah kepentingan Tuhan. Tidur kita karena Tuhan. Kita bekerja karena Tuhan. Menikah karena Tuhan. Mengurus anak karena Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak pernah. Sebenarnya di dunia itu hanya sebagai alat saja. Sebagai sarana. Untuk sejatinya agama. Kita dilahirkan sebetulnya untuk agama Tuhan. Sebenarnya bukan untuk dunia, bukan. Dunia diciptakan sebagai alat sarana kita untuk mencapai Tuhan. Makanya pernak-perniknya itu luar biasa. Supaya apa? Tidak bosan, tidak jenuh, tidak lelah. Allah berikan sarana itu. Dan filter juga, Pak. Iya, seperti itu. Jazakumullah, penjelasannya Maulana sangat luar biasa. Selanjutnya Maulana, apa konsekuensi bagi seseorang yang baiat tapi kemudian tidak terlibat aktif atau tidak berubah gitu ya dari keadaan kondisi sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tadi merujuk kepada sabda beliau tentang hakikat baiat ini, dianalogikan bahwa baiat kita itu sebagai tanaman, hati sebagai tempat menanamnya. Terus konsekuensinya bagaimana kalau tanaman ini tidak ditanam dengan baik? Kan gitu. Tidak diurus dengan baik. Ya seperti kita melihat sebuah tanaman, ketika tanaman itu ditanam asal ditanam saja. Nah, petani yang handal itu kan bukan hanya sekedar bisa memilih bibit yang unggul, bukan. Bibitnya unggul, petaninya handal, tapi cara menanamnya salah, itu juga bisa gagal. Atau waktu nanamnya juga salah, itu pun bisa gagal.
Maka betul-betul harus dipelajari kapan menanamnya, bibit apa yang harus ditanam, dengan kadar berapa pupuknya, pengairan seperti apa. Nah, orang kalau nyiram tengah hari bukan malah jadi subur, malah jadi mati kan. Karena airnya akan tersinar oleh matahari jadi panas, malah jadi mematikan akar. Dia salah itunya. Nah, ketika orang baiat terhadap Masih Salam, hakikat sesungguhnya kan baiat itu adalah untuk mengharapkan sebuah perubahan. Agar tadi, dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul mengenal akan Tuhannya, memahami tujuan hidupnya. Nah, dampak daripada tidak memahami itu, seperti tanaman yang ditanam pada tanah yang gersang. Maka kalau toh tumbuh, itu sangat kerdil. Kerdil, mengkhawatirkan, dan tadi pasti tidak akan menghasilkan buah. Gitu. Nah, itu dampaknya tidak akan berbuah. Jadi orang yang baiat tidak menyantelkan dirinya dengan kehidupan berjemaah, tidak ikut aktif, tidak pernah ingin tahu, tidak pernah ini. Ya artinya apa? Itu seperti, kalau di hewan itu seperti ular. Ular itu tiap tahun ganti kulit, tapi tetap wujudnya tetap ular. Tetap berbisa. Iya, tetap berbisa, tidak pernah ada perubahan apa-apa. Nah, hakikatnya kita kan harusnya menjadi makhluk lain. Kata Mas Sultan, menjadi orang-orang yang berubah setelah ada baiat ini. Dengan cara apa ya tadi? Pelihara, kasih pupuk, airi dengan baik. Pasti selalu akan bermanfaat. Nah, kalau tidak, maka tadi bukan hanya tidak bermanfaat, nyaris dia akan mati. Tanaman ini akan mati, bahkan mungkin akan menjadi hal yang bukan akan dirindukan, tapi bahkan orang jijik untuk melihatnya. Gitu. Tanaman yang sudah menjadi busuk. batu sandung Iya, keimanan orang lain. betul. Baik Maulana, jazakumullah khairal jazaa penjelasannya. Dan seterusnya Maulana, dalam uraian di awal tadi dijelaskan bahwa seseorang yang baiat seolah-olah menetap tinggal di tanah yang baru. Nah, bagaimana cara seseorang bisa mengolah tanah hatinya agar menghasilkan buah yang abadi secara rohani? Iya, tadi seorang petani yang hebat itu, pertama dia tahu kapan dia harus menanam. Terus setelah ditanam, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu tanaman itu pasti membutuhkan air. Tanaman itu pasti membutuhkan pupuk. Tanaman itu pasti harus bersih dari gulma. Maka setiap hari seorang petani yang baik agar bermanfaat tanaman yang ditanamnya, pertama cek airnya, yang kedua beri pupuk dengan kadar yang tepat, yang ketiga bersihkan, siangi dari rumput-rumput yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman ini. Akan bermanfaat dan akan menghasilkan buah yang sangat maksimal. Tapi kalau tidak, ya tadi, dia akan mati. Kalau toh dia tumbuhnya sangat mengkhawatirkan. Kita sering lihat kan orang-orang yang menanam tapi tanpa diperhatikan unsur-unsur tadi, itu pasti tidak akan berhasil apa-apa. Nah, cara menanam hati kita maka apa? Dengan banyak beramal. Dengan banyak, tadi caranya beliau katakan, beramal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, terus nempel. Dengan apa? Ma'mur minallah. Dengan para utusan Tuhan. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang telah mengenal hakikat Tuhan, maka kita akan dapat percikan tentang keilahian lewat orang-orang ini. Itu caranya untuk memainten dan menghasilkan buah yang baik. Merawat keimanan konsisten dan juga menempel, melekat, dengan seorang utusan Tuhan. Baik Maulana. Dan selanjutnya Maulana, mengapa penting untuk hidup dekat dengan pembimbing rohani atau lingkungan yang baik setelah baiat? Iya. Dan apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat baiat di tengah kesibukan dunia modern? Iya, jadi gini. Ini yang menjadi tantangan. Iya, jadi hukum alam ya, bahwasanya Allah memerintahkan kita sholat berjamaah, rapat safnya. Rupanya ruh setiap orang akan mengalir kepada orang yang lain. Apalagi kalau dia melihat. Ada di dunia ini ada alat musik yang untuk pengukur nada namanya garfutala. Nah, garfutala itu kalau dua alat ini dihadapkan, terus yang satu digetarkan, maka yang di depan akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan yang digetarkan. Artinya apa?
Kalau ada orang di dunia ini yang berfitrat baik, berfitrat soleh, terus terus saja dia berbuat kebaikan, maka akan bergetar kepada ruh-ruh yang punya frekuensi yang sama. Maka semakin banyak orang yang melakukan kebaikan, maka ruh-ruh akan terpanggil menjadi orang baik. Sebaliknya, kalau di dunia ini banyak orang yang jahat, orang yang buruk, maka keburukan akan meliputinya. Jadi hukum alam ini menular. Maka kenapa orang-orang beriman itu oleh Allah Ta'ala dianjurkan untuk kunu ma'asyodikin. Bersatulah kamu dengan orang-orang sodik ini. Ya minimal kalau toh kita tidak bisa berbuat baik, kita punya predikat orang baik. Coba kalau saya berteman dengan orang yang memang soleh, orang ahli masjid. Orang anggap saya itu ahli masjid. Pas saya tidak pernah ke masjid misalnya gitu. Dan sebaliknya kan, kalau orang bergaul dengan orang-orang yang tukang sabung ayam misalnya. Walaupun dia tidak pernah nyambung ayam, orang lihat, oh pasti penyambung ayam ini, kan temannya penyambung ayam. Seperti itu. Orang yang biasa menempel dengan orang yang jual minyak wangi, wanginya akan dapat. Orang yang biasa berkawan dengan orang yang tukang jualan asin, ikan asin baunya akan dia dapat. Itu hukum alam. Makanya untuk memainkan iman ini. Karena apalagi sekarang kan pengaruh dunia yang begitu luar biasa. Hubbud dunia itu hari ini sudah tidak terbendung. Di mana manusia mengukur kehidupan sukses itu kalau sukses dunianya. Nah, untuk menghindarkan dari hal-hal semacam itu, maka Muhammad SAW menganjurkan kamu harus terus menempel, harus dekat dengan orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Supaya pengaruh dunia yang begitu dahsyat ini akan terkurangi. Karena beliau katakan berbahaya kalau sampai orang itu melupakan Tuhan, bahwa ruang Tuhan pun jadi ruang dunia, itu jangankan masuk surga, baunya pun kata beliau tidak akan pernah dapat. Gitu. Karena ingat bahwasanya sekali lagi Allah menciptakan dunia itu bukan untuk ditinggali dan bukan untuk tujuan utama. Dunia itu hanya sebagai alatnya Allah supaya kita senang untuk menuju Tuhan, maka diberikan sarana dunia ini. Tadi kan bahasa itu wasoil hayya, sebagai sarana saja untuk mencapai tujuan. Titian pertamanya itu dunia, gitu. Harus baik. Kalau ingin baik di akhirat, maka baiklah di sini. Kalau ingin sukses di sana, harus sukses juga di sini. Maka ada istilah kan di Quran dikatakan, barang siapa yang buta di dunia, buta pula di akhirat sana. Ya kalau itu diartikan secara harfiah, ya rugi dong orang yang betul-betul buta. Nanti menggugat ke Allah Ta'ala, kenapa dilahirkan saya buta kalau jadi buta juga. Jadi maknanya, jadi ketika dibutakan dalam kehidupan akhirat di sana, di sini juga tidak dapat, di sana pun sama. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Itu. Baik, penjelasan sangat luar biasa. Dan dalam hadis disebutkan ad-dunya majru'atul akhirah. Iya. Makanya kenapa kemudian di dunia ini kita harus ya penting ya menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai agama. Baik, Maulana jazakumullah khairal jazaa, penjelasannya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang hakikat baiat, mendahulukan agama daripada dunia telah selesai. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjelaskan banyak ilmu tentang baiat ini. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program ini sampai dengan selesai. Kami akan kembali dengan pembahasan-pembahasan lainnya di episode-episode berikutnya. Tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده